Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan D2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nanang Wahyudi, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan D2 kategori 2 tahun 2023 UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 8 Maninau. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 fase E dengan materi bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Berikut video yang akan saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu saya mengingatkan untuk kerapiannya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya hadir semua? Hadir. Dia. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita dilarang keras. Allah membenci seseorang yang mempunyai perilaku atau sifat atau kebiasaan ya. Jadi kalau Allah berikan rezeki, gunakan sebaik mungkin. Asal itu apa? Dengki. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk dengki. Yang ini takabur, jangan sombong. Kenapa kita dilarang sombong? Karena sombong adalah sifat Allah Subhanahu. Allah boleh sombong. Kenapa? Karena Allah Maha segalanya. Kita hanya sebagai makhluk dilarang sombong, supaya kita sadar bahwasanya kita itu hanya sekedar makhluk. Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, memperdalam ilmu. Memperdalam ilmu agama adalah cara untuk menghindari, ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang membedakan manusia, hewan, dan malaikat. Hewan punya nafsu, nggak punya akal, taunya makan terus. Kalau manusia seperti itu lebih buruk daripada hewan, karena manusia punya akal. Terus cara yang ketiga,
Islam dapat berkembang sangat pesat di Indonesia? Ya, silakan. Manusia. Karena Islam sesuai dengan fitrah diberikan pemahaman. Selanjutnya, bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia? Silakan. Melalui pernikahan. Salah satunya melalui pernikahan. Baik, anak-anak. Selanjutnya, untuk mengangkat motivasi semangat belajar kita, mari kita nonton video terlebih dahulu. Tidak tahu apa yang dikerjakan dengan benda tersebut. Malamnya kita teringat mimpi untuk mewujudkan semua impian-impian orang tua kita. Kita sudah berkomitmen untuk mengerjakan ide proyek YouTube kita, atau kita memulai untuk jualan di Facebook dan Instagram. Tapi setelah itu tidak untuk menjadi gila. Bermalas-malasan memang menyenangkan. Sementara orang lain di luar sana luar biasa bekerja keras dengan timbunan target yang bisa. Kamu cukup slow saja menjalani hidup ini seadanya dengan alasan yang gak mau ngoyo. Sekarang sih kamu terlihat menang, tapi apakah akan ada kemenangan di masa depan? Bagi orang-orang pemalas, kemalasan adalah kemenangan di masa sekarang dan kekalahan di masa yang akan datang. Bermalas-malasan saat ini dan membuat masa depan kita menjadi tidak jelas. Hidup itu pilihan. Terima kasih. Dari video tadi, apa yang terbesit di pikiran kita? Malas adalah kemenangan di masa sekarang dan kekalahan di masa depan. Malas adalah kemenangan di masa sekarang dan kekalahan di masa mendatang. Pernah kalian tahu doa yang pernah diajari Rasulullah? Allahumma inna na'udzubika minal jahli wal kasli. Wahai Allah, kami mohon dijauhkan dari kebodohan dan kemalasan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, itu tujuan kita belajar hari ini. Indikator keberhasilannya seperti apa? Kita dianggap berhasil dan pembelajaran hari ini jika apa? Peserta ini mampu menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia dalam menyebarkan ajaran Islam. Oke, tepuk tangan semuanya. Cakupan materi kita yang akan dibahas ini, peran analisis tokoh ulama Indonesia dalam menyebarkan Islam. Kriterianya sama kan? Baik. Kegiatan inti. Baik, anak-anak. Pembelajaran kita hari ini itu mempelajari tentang materi peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut PBL. Jadi kalian nanti dibentuk berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah ditentukan. Kita tonton video materi untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Bahkan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Yang terkenal itu Songo yang menyebarkan Islam di Pulau. Songo itu berapa? Berarti walinya ada Ibadah Islam yang kedua yaitu jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Seperti contohnya pernikahan Putri Champa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit, ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subanglarang. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat dan juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan atau madrasah. Permainan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Oke guys. Kita menonton video ini diharapkan sudah ada informasi atau materi yang telah kalian dapat. Baik, selanjutnya materi di Pulau Jawa. Yang pertama Sunan Gresik, ini paling tua, berada di Gresik, Jawa Timur. Ini dakwahnya melalui apa tadi? Gamelan. Sunan Derajat
Sunan Giri, Sunan Gunung Jati ini di mana? Di Jati. Baik, yang 5 di atas ini semuanya di Jawa Timur. Sunan Gunung Jati, Jawa Barat, Cirebon. Ini dikenal dengan politiknya. Biasanya wayang itu diawali terus dan sejenisnya yang hindu-hindu. Tapi oleh Sunan Kalijaga dirubah isinya. Wayang isinya ajaran Islam. Salah satunya apa? Kalimosodo. Apa kalimosodo? Kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Itu yang diajarkan Putra. Yang nomor berapa Putra? Sinawabi Bantani. Di mana? Sebenarnya itu orang Banten, tapi kan karena terlalu lama di Mekah jadi lupa bahasa Indonesia. Oke. Senawawi Alban. Selanjutnya, Syekh Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani atau yang dikenal dengan Kiai Sholeh Darat. Selanjutnya, Syekh Yusuf Abdul Mahasir Tajul Khalwati Al-Makassari. Ini kitab apa? Irsyadus Syari, karangan Hadratus Syekh Sari. Saya bawakan. Ini kumpulan karangan beliau berisi 23 kitab. Produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Bersedekah, punya harta disedekahkan. Tulisannya, kitabnya besar-besar. Sampai sekarang masih dipelajari. 3. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Contoh, putra ngajari Radit sholat yang betul seperti ini. Allahu Akbar. Satu saja tentang cara takbir diajari. Kemudian Radit bisa sholat yang betul dan takbir. Kemudian putra meninggal. Selama Radit sholat, putra mendapatkan pahala. Itu yang disebut ilmu yuntafa'u bihi. Bayangkan para ulama kita menulis kitab berapa ilmu. Fokus masalah yang akan kita kerjakan. 1. Ulama Jawa. Kalian cari biografi peran dalam penyebaran Islam di Indonesia. Apa perannya? Metode dakwahnya apa? Karya peninggalannya apa? Contoh karya peninggalan, beliau telah menulis kitab Irsyadus Syari. Salah satu peninggalannya adalah kitab Irsyadus Syari. Apa teladan yang harus kita ambil dari beliau? Kemudian ulama Kalimantan, ulama Sumatera dan Sulawesi, Wali Songo hanya sebatas 9 ini. Baik. Saputra, kelompok 3 Wayuni, kelompok 4 Fer. Ini baik, siap ya? Oke, sudah kumpul sama kelompoknya masing-masing. Sudah. Ulama Kalimantan. Namanya siapa aja ya? Jul, Wali Songo ya Jul. Jul, ulama apa Jul? Wali Songo. Ditulis ini. Wali Songo. Ini Sumatera, Sulawesi. Ulama ya. Perhatikan anak-anak, coba buka lembar pertama itu covernya. Tulis di situ nama kelompoknya. Kelompok Wali Songo, kelompok ulama Jawa, kelompok ulama Kalimantan. Di lembar kedua dibuka tugasnya apa itu? Biografi dan apa itu? Silakan dikerjakan. Tidak kembali pulang, tidak pulang sebelum kami wujudkan sebuah cita-cita yang luhur mulia demi Islam. Kami kan berjuang. Jangan putus asa, jangan patah semangat, meraih mimpi
mimpi dan cita-cita. Kita satu mimpi dan satu barisan, mempertahankan ajaran Islam. Ngaji ayo terus ngaji, singkirkanlah kebodohan itu. Ngaji ayo terus ngaji, singkirkan. Kita kembali pulang, tidak pulang sebelum kami wujudkan sebuah cita-cita yang mulia demi Islam. Kami akan Bagi tugas. Tapi kan nanti bukan cuma penjelasan yang kita ngaji ayo terus ngaji, singkirkanlah kebodohan itu. Ngaji ayo terus ngaji. siapkan presentasi ya. Al-Muqaddamah, ilmu Muqaddamah. Ini mana? Ini apa? Antaranya halamannya. Siap selamat. Maaf. Karyanya. Presentasi kelompok ulama Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok ulama Sumatera, Sulawesi akan mempresentasikan tentang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang lahir pada tahun 1917 di Mekah. Beliau dikenal sebagai ahli syanad hadis dan memiliki keahlian dalam ilmu falak dan bahasa Arab. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani aktif dalam menyebarkan ilmu agama melalui pengajaran dan penulisan. Beliau juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan memberikan bimbingan dalam kehidupan beragama. Selanjutnya dilanjutkan oleh peran dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia melalui pengajaran dan penulisan. Karyanya beliau
dan pondok pesantren di Indonesia dalam mempelajari ilmu agama. Metode dakwah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yaitu metode dakwah yang meliputi penebaran isu agama, pembinaan masyarakat, pemahaman inklusif, dan aktivitas di masjid al-Aqsa, Nazil, Al-Qamar, dan karya-karya lainnya dalam bidang ilmu agama. Karya-karya tersebut menjadi sumber ilmu dan rujukan bagi para pengaji agama Islam masyarakat. Islam menghargai dan menghormati karya penggerak Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sebagai utusan ilmuwan yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ulama Jawa akan mempresentasikan tentang Syekh Hasyim Asy'ari. Ia lahir pada hari Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1284 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di pesantren Bedang, Lembah Rejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Ki Asy'ari dan Nyi Halimah. Ia meninggal di Jombang, Jawa Timur pada 21 Juli 1947 pada umur 74 tahun. Ia dimakamkan di Tugu Ireng. Perannya, beliau membentuk sebuah organisasi NU yang bertujuan untuk menanam serta meluruskan hal-hal yang bisa memecah belahkan sesama umat Muslim. Selain sebagai pemimpinan masyumi, beliau juga merupakan satu-satunya pemimpinan NU yang bergelar Rais Akbar. Secara garis besar, pengaruhnya di Indonesia terbagi dua aspek, yaitu aspek Islaman dan juga aspek kebangsaan. Adapun metode dakwah yaitu menggunakan strategi dakwah dalam proses penyebaran Islam dengan cara mendidik santri di pondok pesantren Tugu Ireng untuk menjadi insan yang bertakwa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada teladan yang harus kita teladani dari ulama ini adalah tentang semangat nasionalisme yang kuat. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Kapan wafatnya Hasyim Asy'ari? Ia meninggal di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 1947 pada umur 74 dan 76 tahun. Jadi di kelompok kalian menjelaskan tentang metode dakwah Hasyim Asy'ari, yaitu mendidik. Sebutkan contoh cara mendidik Hasyim Asy'ari tersebut. Dari mana Hasyim Asy'ari mengalami pemikiran keagamaan Indonesia? Yang pertama, Hasyim Asy'ari ialah tahapan dalam mengambil dan menanam ilmu harus dengan sanad yang jelas, sepenuh kehati-hatian dan terperinci serta disertai hati ikhlas, tulus dan murni. Perannya, beliau membentuk sebuah organisasi NU. Apa yang membuat Hasyim Asy'ari terkenal dari Indonesia? Jawabannya karena ia mendidik santri di pondok pesantren Tugu Ireng dan membuat beberapa kitab. Hasyim Asy'ari menjadi organisasi yang lembaga keagamaan. Jawabannya iya, yaitu organisasi NU.
kerja kelompok kalian terkait dengan tugas yang telah disampaikan secara keseluruhan. Alhamdulillah tugas beserta kerja kelompoknya sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi tugasnya sudah tadi dari kelompok Sumatera dan Sulawesi menjelaskan tentang Syekh Yasin Al-Fadani. Dari ulama Jawa menjelaskan tentang Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Dari ulama Kalimantan menjelaskan tentang Syekh Arsyad Al-Banjari. Terakhir dari Wali Songo menjelaskan tentang Sunan tertua dari 9, yaitu Sunan Gresik. Selanjutnya refleksi. Saya minta salah satu dari antara kalian untuk menyimpulkan, memberikan refleksi sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nanti akan dikomentari terkait proses pembelajaran kita hari ini, apakah sudah bagus, kurangnya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Siapa yang siap? Tangan. Oke, baik, silakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa penggunaan metode pembelajaran PBL seperti ini lebih dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran yang lebih seluruh serta meningkatkan motivasi kami sebagai peserta didik dalam belajar. Kelebihannya, siswa lebih aktif dalam berpikir dan dapat menanam kerjasama dalam sebuah kelompok. Terdapat beberapa kekurangan yang saya amati, yaitu adanya anggota kelompok yang tidak mau bekerjasama dan tidak fokus dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita post-test. Terakhir naik, terakhir mulai naik. Lanjut lagi. Rahman menyusul. Katakan isi
menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah mengerjakan post testnya. Alhamdulillah nilainya lumayan bagus-bagus semua ya. Marilah kita berdoa dimulai. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Saya sampaikan sebelum pulang, nanti pulang di jalan harus hati-hati, jangan luput. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti nyampe di rumah masing-masing. Ya Rabbal